Yang pertama, artikel tentang cita-cita siswa yang dipatahkan guru. Kasus tersebut melibatkan seorang siswa yang memiliki cita-cita menjadi penyanyi. Namun, dihadapkan pada masalah ketika seorang guru mengejek dan menghina cita-citanya di depan teman-temannya. Perilaku guru tersebut sangat tidak etis dan dapat mempengaruhi motivasi serta perkembangan karir siswa. Selain itu, tindakan guru tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis negatif pada siswa. Mengapa kasus itu terjadi? Kasus tersebut terjadi karena perilaku tidak profesional dan tidak etis dari oknum guru yang mengejek dan menghina cita-cita siswa di depan teman-temannya. Hal ini menunjukkan kurangnya penghargaan dan rasa empati dari guru terhadap keinginan dan impian siswa. Selain itu, perilaku guru tersebut juga dapat disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran akan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari tindakan tersebut. Faktor-faktor penyebab masalah tersebut. Yang pertama, oknum guru yang tidak profesional dan tidak memiliki rasa empati terhadap cita-cita siswa. Yang kedua, kurangnya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku dan tindakan guru di sekolah. Yang ketiga, tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman cita-cita siswa sehingga oknum guru merasa bisa semena-mena mematahkan cita-cita siswa. Yang keempat, belum adanya kesadaran dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara maksimal. Solusi untuk kasus tersebut, diversifikasi program pendidikan. Sekolah perlu memiliki program pendidikan yang diversifikasi dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Program pendidikan yang diversifikasi dapat mencakup berbagai macam pelajaran dan kegiatan seperti pelajaran olahraga, seni, musik, dan lain-lain. Yang kedua, artikel tentang kebijakan masuk sekolah jam 5 subuh di NTT. Artikel tersebut menjelaskan tentang kebijakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, Indonesia yang memberlakukan jam masuk sekolah pukul 5 pagi untuk mengakomodasi jarak yang jauh antara rumah siswa dan sekolah. Identifikasi pada kasus tersebut adalah kebijakan sekolah yang kontroversial tersebut yang menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan pemerintah setempat. Beberapa pihak menilai bahwa jam masuk sekolah yang sangat pagi tersebut bisa mengganggu kesehatan dan keamanan siswa, sementara yang lain mempertahankan kebijakan tersebut sebagai solusi praktis untuk mengatasi masalah jarak dan transportasi di daerah tersebut. Mengapa kasus itu terjadi? Gubernur NTT, Victor, menginginkan anak-anak di NTT agar disiplin belajar dan juga supaya mengikuti etos kerja. Faktor-faktor penyebab kasus itu terjadi yaitu faktor budaya. Di beberapa daerah di NTT ada kebiasaan untuk memulai aktivitas di pagi hari termasuk memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah tersebut. Solusi untuk kasus tersebut, yang pertama, komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa untuk memahami kekhawatiran mereka dan menawarkan solusi alternatif. Yang kedua, evaluasi kembali kebijakan masuk sekolah dan melakukan survei terhadap siswa dan orang tua. Yang ketiga, menetapkan jadwal masuk sekolah yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang keempat, pengembangan alternatif pendidikan jarak jauh. Yang ketiga, artikel tentang dua remaja pelaku kelitih di Magelang yang masih pelajar SMK. Dua remaja pelajar SMK melakukan tindakan kekerasan fisik atau kelitih yang melanggar hukum di Magelang. Tindakan kekerasan oleh remaja menunjukkan rendahnya moralitas dan nilai-nilai pendidikan yang diterapkan. Penegakan hukum yang adil dan efektif perlu dilakukan dan informasi terkait kasus ini perlu disampaikan secara transparan dan akurat. Mengapa kasus itu terjadi? Penyebab kasus kelitih oleh dua remaja pelajar SMK di Magelang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, faktor individu, dan lingkungan sosial. Beberapa faktor penyebab kasus kelitih oleh dua remaja pelajar SMK di Magelang antara lain lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, faktor individu, dan lingkungan sosial. Namun, faktor-faktor ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab utama kasus tersebut. Solusi untuk kasus tersebut adalah meningkatkan pendidikan moral dan nilai-nilai pendidikan di sekolah, meningkatkan peran dan pengawasan guru dan orang tua, meningkatkan peran masyarakat, serta memperkuat penegakan hukum. Alternatif solusi yang dapat diimplementasikan antara lain pelatihan bagi guru dan orang tua, pendidikan tentang hak dan kewajiban siswa, konseling dan dukungan psikologis bagi siswa, dan program pembentukan kelompok sosial untuk mengembangkan keterampilan sosial dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai. Yang keempat, artikel tentang ChatGPT dan disrupsi peran guru.
Penggunaan teknologi ChatGPT yang dapat menggantikan peran guru dalam memberikan penjelasan materi kepada siswa. Mengapa kasus itu terjadi? Kasus tersebut terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat dan pandemi COVID-19 yang mempercepat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Namun, penggunaan teknologi ChatGPT sebagai pengganti peran guru dapat menimbulkan kekhawatiran. Oleh karena itu, perlu ada integrasi yang tepat dan kesadaran etika dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Faktor-faktor penyebab kasus itu terjadi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan inovatif. Yang kedua, pandemi COVID-19 yang mempercepat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran secara efektif dan bijak. Yang keempat, tidak adanya pedoman atau aturan yang jelas tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, kurangnya persiapan dan pengembangan SDM guru untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Solusi untuk kasus tersebut adalah integrasi teknologi dengan pembelajaran yang sudah ada, pelatihan dan pengembangan SDM guru, membuat pedoman penggunaan teknologi ChatGPT, pengawasan dan evaluasi penggunaan teknologi ChatGPT, mengembangkan alternatif solusi, serta memastikan keberlanjutan dan aksesibilitas teknologi. Yang kelima, artikel tentang rendahnya motivasi belajar siswa yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Masalah pada kasus tersebut adalah rendahnya motivasi belajar siswa yang disebabkan oleh pengaruh kemajuan teknologi seperti gadget, media sosial, dan game yang mengganggu fokus mereka pada pembelajaran. Mengapa kasus itu terjadi? Kemajuan teknologi seperti gadget, media sosial, dan game yang membuat siswa lebih tertarik pada aktivitas tersebut daripada pembelajaran. Hal ini bisa terjadi karena kemudahan aksesibilitas teknologi dan adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi kebiasaan belajar siswa. Faktor-faktor penyebab kasus tersebut. Yang pertama, kemudahan aksesibilitas teknologi yang membuat siswa lebih tertarik pada aktivitas teknologi daripada belajar. Yang kedua, tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi kebiasaan belajar siswa. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan pengendalian dari orang tua atau guru terhadap penggunaan teknologi siswa. Yang keempat, kurangnya keterampilan digital dan kemampuan mengelola waktu yang baik dari siswa dalam menghadapi pengaruh teknologi. Yang kelima, kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung proses belajar siswa dan memberikan dorongan untuk memotivasi mereka belajar. Solusi untuk kasus tersebut. Yang pertama, peran orang tua dan guru harus ditingkatkan dengan memberikan pengawasan dan motivasi yang tepat. Yang kedua, metode pembelajaran yang interaktif dan menggunakan teknologi dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, pelatihan keterampilan digital dan pengelolaan waktu dapat membantu siswa menghadapi pengaruh teknologi. Alternatif solusi meliputi pembatasan waktu penggunaan teknologi, pembentukan kelompok belajar, penyediaan tempat belajar yang nyaman, serta penggunaan aplikasi atau platform pembelajaran online yang interaktif dan menyenangkan.